Adek, langsung Dinda, bisa on cam dulu. Kita mau screenshot bukti perkuliahan ya. Halo Dinda, bisa on cam dulu Dinda. Kita bisa, kita bisa bantu screenshot. Bisa, Pak. Oke, tolong dibantu. Pakai screen ya. Satu, dua. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca doa, berdoa dimulai. Untuk kegiatan perkuliahan bisa dilihat di Classroom ya. Kalau kalian bisa buka Classroom-nya, ini ada rekaman video dari Pak Adi, nanti bisa dilihat setelah jam perkuliahan. Dan ini juga ada tugasnya, nanti bisa kalian cek juga. Untuk materi kita melanjutkan yang kemarin, kita kalau nggak salah baru sampai halaman slide kelima atau 6. Tampilannya terlihat ya? Terlihat, Pak. Sudah terlihat, oke. Ini kemarin kita sudah bahas ya, berkaitan dengan UX. Nah, berkaitan dengan UX design ya, ini pada dasarnya adalah bagaimana kita mendesain pengalaman yang ideal, yang terbaik ya, yang bisa digunakan ke dalam produk. Jadi kemarin sebelumnya, pekan lalu kita bahas bahwa bukan hanya produk yang penting, tapi proses untuk membentuk produk itu sendiri. Itu yang akan kita perdalam pada hari ini. Jadi user experience atau UX ini pada dasarnya kita uh, mengetahui, meriset bagaimana pengalaman yang diinginkan oleh user terhadap suatu produk atau barang ataupun jasa. Jadi kita sudah mengetahui ini, kita sudah membuat panduan-panduan bahwa sesuatu yang kita buat itu sudah memenuhi keinginan dari user, dari pasar gitu. Nah, ini bukan hanya bicara tentang website ya, software, aplikasi, tapi bisnis yang sebenarnya seperti itu ya. Pada dasarnya UX ini diperlukan oleh semua bisnis ya. Bukan hanya yang berbasis teknologi, bahkan bisnis yang real pun yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu juga memerlukan analisis terhadap user experience, terhadap kebutuhan ya, terhadap pengalaman yang diinginkan itu jauh lebih mahal dari produknya itu sendiri. UX bisa, desain UX ini bisa dilihat pada project yang kompleks. Walaupun kalau kita lihat ya, uh, banyak jika project tersebut terlalu kompleks, ini user experience-nya itu malah terkesan buruk ya. Kan bisa jadi yang diinginkan oleh user itu hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana gitu ya, yang memudahkan bukan membuat ribet.
Tetapi memang di dalam proyeknya, dalam prosesnya itu endingnya, nah, dalam prosesnya itu membutuhkan sesuatu yang sangat kompleks. Tentu di startup yang muatan inovasinya sangat besar juga terdapat desain UX, di mana di dalam startup ini harus mengerti keinginan, perasaan, ya, kebutuhan dari user itu sendiri. Begitu juga dengan project dengan budget tertentu ya. Kalau kita lihat nih, kalau budgetnya rendah, itu biasanya nanti malah UX-nya ditinggalkan, yang kita bahas di pekan lalu. Juga project berkaitan dengan yang long project ya, project-project yang sifatnya roro jonggrang, yang ingin cepat-cepat jadi. Nah, itu juga biasanya UX-nya itu tidak diperhatikan. Padahal kalau kita lihat dengan adanya UX itu sendiri, sifatnya proyek jangka panjang karena dia berkesinambungan. Begitu proyeknya selesai juga masih perlu untuk di develop ya, perlu untuk dikembangkan, masih perlu untuk di riset sehingga nantinya dia seperti siklus ya, menjadi long project. Begitu juga dengan budget. Kalau budgetnya terbatas, nah biasanya UX-nya juga terbatas pada titik-titik tertentu aja. Baru sampai di tampilan di UI ya, baru sampai di titik usable-nya. Nah, ini masih panjang perjalanan untuk bisa melengkapi UX yang diinginkan oleh user. Di sisi lain, kalau kita lihat, nggak cukup kita hanya mengerti tentang user, tapi kita juga harus paham nih tentang bisnisnya. Apa aja yang ada di UX ya. Nah, ini berkaitan juga dengan tugas kalian. Pada dasarnya kalian kalau bikin proposal bisnis, kalau bikin ide bisnis, itu jangan hanya melihat uh, satu sisi aja ya, tapi lihat secara keseluruhannya. Hmm. Banyak sisi-sisi yang masih perlu kita lengkapi sehingga kita bisa menjelaskan ya, mendapatkan keinginan dari konsumen itu sendiri. Tampilannya belum full screen ya. Iya Pak, belum. Sudah terlihat full screen? Sudah Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Nah, ini kalau kita lihat faktor yang mempengaruhi dari UX yang pertama useful. Ini bagaimana produk tersebut ini bermanfaat ya, jelas ya. Kalau nggak bermanfaat ya orang juga nggak mau pakai, nggak mau install, nggak mau buka ya, nggak mau klik. Nah, biasanya memang yang usefulnya ini yang jadi iming-iming menciptakan demand bagi customer ya. Karena ada usefulnya sehingga kita mau klik, kita mau buka, kita mau menuju ke produk tersebut. Ada usable, findable, credible ya. Dari segi usable-nya ini jelas harus efektif dan efisien. Jadi bukan hanya sekedar bisa digunakan ya, sesuai dengan objektifnya, tapi dengan efektif dan efisien. Nah, ini titik tekan yang ada di UX, efektif dan efisien. Ini menjadi poin yang kunci dari manajemen ya, kalau kita bicara tujuan dari ilmu manajemen, ilmu bisnis, ya efektif dan efisien. Begitu juga di UX. Usable-nya ini bukan hanya sekedar bisa digunakan, tapi juga efektif dan efisien. Findable ini ya nggak ada artinya ya kita bikin sesuatu yang bagus, tapi ternyata nggak bisa dicari. Nah, ini
kita perlu mengarahkan sehingga kita mudah untuk dicari dan bahkan sering untuk dibuka ya. Credibility ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan sehingga biasanya ada logo, suatu logo ya, ada mitra, nah, ada orang-orang yang terpercaya, influencer misalnya, yang bisa membuat kredibilitas dari produk tersebut itu meningkat. Nah, desirable ini berkaitan dengan bagaimana produk kita itu diinginkan. Bukan hanya mudah dicari, tapi orang yang nggak tahu pun jadi mau mau cari tahu ya. Ini biasanya branding, image, identity, estetika, emotional design. Semuanya ini mengandung desirability sehingga produk tersebut itu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh user. Accessibility ini juga kita pernah bahas ya di case pekan lalu, di mana produk yang digunakan dalam user experience itu bisa memberikan uh, ya, pengalaman akses yang nyaman ya. Jadi jangan sampai terbatas, jangan sampai ketika kita sedang buka kemudian ngedown ya dari websitenya, nggak bisa daftar, nggak bisa klik, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, keterbatasan-keterbatasan tersebut ya itu membuat produknya sulit untuk diakses. Nah, kalau di produk real juga sama ya, harus bisa diakses. Lalu valuable. Valuable di sini berkaitan dengan nilai-nilai yang bisa terus berkembang, terus tumbuh. Nah, sehingga konsumen itu nggak berhenti di satu titik saja, tapi ketika sudah beli ya, ketika sudah menggunakan, maka ingin menggunakan lagi, ingin membeli lagi, ingin melanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Ini kalau kita lihat ya di sosmed misalnya, walaupun kita terlihatnya free, tapi sampai sekarang valuable-nya itu sangat tinggi ya. Perusahaan-perusahaan berbasis sosmed itu justru perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Dan mereka tidak henti-hentinya kehilangan nilai value mereka. Mencari poin ya, mencari nilai bagaimana caranya itu bisa terus meningkat. Nah, valuable di sini sehingga user itu nggak mau berhenti menggunakan produk tersebut. Kira-kira begitu. Sehingga dia menjadi sesuatu yang bukan hanya diinginkan, tapi sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalau kita lihat ya, akun itu menjadi akun yang sangat berharga, misalnya di nah, ini perlu untuk di faktor-faktor yang mempengaruhi dari user experience. Sehingga dalam mengembangkan bisnis, ketujuh faktor tersebut ini perlu dicek apakah sudah ada atau belum di dalam bisnis kita, di dalam produknya. Useful, usable, findable, credible, shareable, accessible, valuable. 5 karakteristik dari usable product: effectiveness, efisiensi, engagement, error tolerance, dan juga easy of learning. Di effectiveness ini berkaitan dengan tujuan ya, tujuan
tujuannya jelas ya. Kita punya produk, punya bisnis, ini tujuannya apa? Ditambah lagi kalau tujuannya itu detail, objektifnya itu bisa terukur, nah itu kita mampu mengukur efektivitasnya, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, jangan sampai kita punya produk tapi kita tidak tahu sendiri bagaimana keefektifannya, ya, bagaimana target goals-nya, objektifnya dari produk tersebut dibuat. Lalu dari segi efisiensi, apakah ini berkaitan dengan kecepatan saja ya? Kalau kita lihat efisiensi memang berkaitan dengan waktu ya, nantinya bisa juga diukur dalam ukuran uang dan sebagainya. Nah, eh, waktu di sini menjadi sangat penting ya, yang kalau kita lihat dalam ukurannya kecepatan ya, speed. Nah, ini bagaimana eh, user itu bisa menyelesaikan eh, kebutuhannya dengan produk tersebut ya. Engagement ini bukan hanya terlihat baik ya, tapi juga terlihat benar ya. Ini berkaitan dengan engagement, ini membangun produk yang usable, berarti ya membangun engagement juga dengan antara produk dengan user. Nah, di error tolerance bukan berarti ini ya, apa tidak ada kesalahan, tapi bagaimana kesalahan-kesalahan tersebut, error yang terjadi itu bisa di backup, bisa diperbaiki, bisa untuk dihindari ya kesalahan-kesalahannya. Nah, itu yang perlu dilakukan dalam usable product. Lalu easy of learning ini terdiri dari sistem desain yang bisa uh, memudahkan untuk dipelajari. Kalau kita lihat di atas ini ada user needs, di bagian bawah ada business objective. Jadi di bagian atasnya user needs, di bagian bawahnya business objective. Dan pada dasarnya ini yang terjadi ketika kita berbisnis. Menemukan kebutuhan dari user ya untuk ya bisnis objektif kita, objektif bisnis kita. Kalau di pekan lalu kita bahas ketika kita ingin menciptakan suatu produk, meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, maka kita harus mengetahui user needs-nya ini nih. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada memang bisa kita ciptakan. Kemarin itu kita bahas biasanya user needs itu muncul dari problem, dari permasalahan user. Nah, ini kita atur nih. Kita think dan make-nya ini harus sinkron ya. Yang pertama mulai dari explore, kita mengetahui pada saat ini ya user needs-nya itu seperti apa kebutuhannya. Kemudian kita discovery, kita pahami nih kira-kira nih ke depan itu ada di titik yang seperti apa yang perlu kita ciptakan. Nah, kemudian kita desain sampai kita buat ya, kita deliver sesuatu yang dibutuhkan tersebut dan ini berkelanjutan. Jadi kita pikirkan customer itu butuhnya seperti apa, kontennya, capabilitiesnya, channelsnya. Nah, ini yang hari ini menjadi tugas kalian sebenarnya ada di wilayah yang think. Customer, content, capabilities, dan channels. Nanti kalian bisa lihat tugasnya. Nah, bukan hanya menentukan kalian mau bisnis apa, tapi juga sampai ke content, capabilities, channels-nya, lingkungannya, ya. Eh, Kalau kalian pernah belajar apa namanya
di kewirausahaan itu bisnis model kanvas ya, nanti bisa lebih tergambar atau lebih paham. Nah, wilayah yang berikutnya kalau sudah berpikir ya menentukan hal-hal yang dibutuhkan dari user needs ini, maka berikutnya adalah menciptakan. Nah, ini tantangannya ya, mendesain terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ingin diselesaikan dari masalahnya user. Ini user experience design, kita sudah pernah bahas ya. Jadi bagaimana proses, sekali lagi di UX ini lebih kepada uh, proses, fokusnya dalam menciptakan produk. Nah, ini yang berkaitan dengan pengalaman dari user itu sendiri. Jadi sifatnya sangat personal dan sangat bermakna ya. Jadi bisa dibilang secara keseluruhan semua hal yang berkaitan dengan pengalaman yang bisa didapatkan oleh user itu ada di user experience. Ini juga berkaitan dengan aspek branding, usability, dan function. UX designer ini biasanya perlu memahami produk strategi, growth, dan marketing, serta awareness. Strategi berkaitan dengan produknya ya. Jadi yang tadi think dan make-nya itu masuk ke dalam produk strategi, kemudian dikembangkan, jelas tidak berhenti di satu titik ya, ada growth, pengembangan-pengembangan apa saja yang diinginkan dari produk tersebut, lalu tidak lupa marketing dan awareness-nya ditingkatkan. Ini product designer sangat membutuhkan perhatian terhadap 3 poin ini. Tentu seorang desainer UX yang baik itu bukan hanya melihat dari segi kebutuhan saat ini ya, tapi dia mencari sudut-sudut pandang lain yang itu bisa jadi belum dipikirkan. Misalnya kita sudah membuat user persona, kita sudah menganalisis bahwa kebutuhan dari user itu A, B, C, D, E. Nah, itu sangat bisa jadi sangat bias sekali analisis kita. Bisa jadi kita sangat terfokus oleh sudut pandang kita yang sangat terbatas. Belum tentu itu sesuai dengan yang ada di lapangannya, yang memang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh user. Nah, oleh karena itu 3 poin ini menjadi sangat diperlukan karena uh, seorang desainer UX ini dia bukan hanya yang penting project jadi, tapi tadi bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Oleh karena itu dibutuhkan UX research teknik. Ini banyak sekali tekniknya, walaupun banyak tadi, ini pada dasarnya tergantung desainer tersebut ingin menggunakan teknik yang mana, kolaborasi juga bisa ya, ingin menggunakan beberapa teknik riset ya, atau kombinasi ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Yang pertama card sorting. Nah, ini sifatnya lebih kepada attitude ya, kita lebih kepada melihat seperti apa nih kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut ya. Itu bisa dikategorikan. Ini ibaratnya card sorting itu
Nanti dipilih nih dia dikelompokkan ke dalam bagian yang mana. Nah, sehingga misalnya user dikasih kertas, user sukanya apa? Nah, cuman kan kalau dikasih kartu atau kertas itu kan ya agak makan waktu ya. Biasanya itu dibaca dari perilakunya juga. Ketika kalau dari kuesioner itu lebih enak lagi ya online kuesioner. Mungkin kalau kita lagi nonton YouTube atau buka sesuatu, kita biasanya ditanya sesuatu. Nah, itu termasuk card sorting. Atau kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan ketika kita like sesuatu, ya save, forward, ya, atau berapa detik lihatnya. Nah, itu bisa juga dilakukan card sorting dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itu bisa menjadi UX research juga. Lalu expert review. Nah, kalau di expert review ini biasanya ya dilihat dari sudut pandang expert, orang yang memang sudah biasa, sudah paham, sudah berpengalaman dari UX itu sendiri ya. Nah, itu bisa terlihat dari perilaku user di dalam user interface. Dan juga bisa dilihat follow up-nya ke depannya ya, design, accessibility, usability dari produk tersebut. Nah, expert review ini ibaratnya kalau kita diskusi sama expert, dia tuh udah tahu endingnya kayak gimana gitu. Nah, dia bisa menganalisis dari data-data yang ada. Lalu movement tracking ini juga sama ya. Ini lebih ke UI design. Jadi prioritasnya ini kita membaca visual user kira-kira akan fokus ke titik yang mana aja nih. Kalau tampilan UI-nya seperti ini. Ada ke foto, ke beberapa titik poin ini ya. Ke teks yang besar, ke judul, ke judulnya, kemudian ke lembaganya, credibility-nya. Nah, ini bisa lihat dari movement tracking. Ini bisa juga dijadikan UX research technique. Kemudian dari field studies, ini tentu lebih kualitatif ya arahnya. Jadi benar-benar melihat user itu perilakunya seperti apa, behaviornya. Jadi pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang dilakukan oleh user itu dianalisis di dalam UX-nya. Kemudian usability testing, nah ini lebih kepada mengambil simple random ya dan juga terbatas dari user, kemudian dicoba terhadap produknya, kemudian dianalisis. Lalu remote usability testing ini bisa sifatnya juga dari jarak jauh ya. Ini menggunakan teknologi tertentu. Nah, user personas. User persona ini ibaratnya kita menganalisis nih, kira-kira user itu seperti apa sih yang diinginkan. Usernya kita itu siapa ya. Nah, ini kita buat user persona eh, sehingga kita bisa tahu nih fokus dari user itu seperti apa. Kita buat kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Personality dari si user tersebut. Atau seperti ini juga bisa ya. User description-nya apa, presentation-nya apa, deskripsinya, goals-nya ya, motivation-nya.
Kemudian kita ambil ya kebutuhannya seperti apa. Ini nanti endingnya misalnya Gojek Gokar yang ini ya, yang nyaman kemudian aman. Fokusnya kan dia lembur di atas jam 8 malam. Misalnya seperti itu poinnya. Nah, ini user personanya seperti ini gambarannya. Kira-kira begini gambaran UX research method. Ada point behavioral, point attitudinal, kuantitatif, dan kualitatif. Pada dasarnya terbagi jadi dua, kuantitatif, kualitatif. Nah, ini ada tambahan behavioral dan attitudinal untuk lebih mudah penggolongannya. Kalau eye tracking tadi, ini lebih ke kuantitatif, card sorting. Ini tengah-tengah, bisa kuanti, bisa kuali. Nah, kemudian usability testing ada di kualitatif, field studies ada di kualitatif. Biasanya yang kualitatif ini fokusnya lebih mendalam. Ini bisa fokus group, user interview. Ini metode risetnya. Kurang lebih ini lebih melengkapi ya. Strateginya, desainnya, developmentnya. Kita mau mengkolaborasikan metode risetnya yang seperti apa. User Center Design, ini gambarannya. Jadi setelah kita melakukan riset, tentu kita akan melakukan inovasi-inovasi, melakukan validasi dalam hal pengembangan, lalu mendesain UI-nya, dan yang terakhir define interaction. Nah, ini akan berkesinambungan seperti suatu siklus sampai ya produk tersebut ini jelas ya bisa menarik bagi user dan secara berkesinambungan terus-menerus berulang. Jadi biasanya user experience itu nggak diam di tempat memang. Nggak ketika usernya banyak, dia berhenti berinovasi. Dia berhenti riset. Nggak seperti itu ya. Tapi terus lagi ya. Dikembangkan lagi. Apalagi di zaman perubahan yang sangat cepat ini ya. Kita ketinggalan satu langkah dari kompetitor aja bisa jadi setelahnya itu ketinggalan terus. Yang tadinya kita merasa ada di atas angin ya. Ini kalau di bisnis global ada Honda ya yang sedang ada problem besar nih dari user. Ini kalau ketinggalan terus disalip ya, itu bisa seperti Nokia jadinya nantinya ya. Ini pentingnya user experience ini. Istilahnya di sini user center design. Kalau kita lihat di pendidikan pun sekarang modelnya seperti ini ya. User center design. Jadi kalian diminta untuk berada di tengah-tengah ini. Lingkungan pendidikan yang sekarang ini. Apa yang kalian inginkan itu sangat dicari ya, ingin diketahui oleh lembaga-lembaga pendidikan juga seperti itu ya. Jadi belajar pun sekarang ya fokusnya lebih ke arah student maunya seperti apa. Ya, nggak suka skripsi, skripsinya dihilangin. Nggak suka publish ke jurnalnya dihilangin. Modelnya udah seperti itu ya kalau kita lihat. Dan uh, pengembangan berbasis user ini menjadi perhatian untuk di semua bisnis dan juga lingkungan yang lainnya. Saya lihat sudah ada Pak Adi ya. Mungkin bisa saya serahkan ke Pak Adi yang ahlinya biar saya juga bisa belajar
dari Pak Adi. Mangga Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih Yusuf sudah tadi menyampaikan materi yang sangat baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman sekalian. Sehat hari ini semua ya. Sehat, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Ya, Pak. sebelumnya ngelihat nama-namanya berarti ini kelas yang dulu ya, yang pernah saya juga isi ya. Betul ya? Iya, Pak. Ada Ade, ada Sekar, ada Rizky ya. Iya, saya Pak Yusuf. Jadi ini pernah saya aja juga Pak dulu. Dan di Iya Pak. materi apa ya dulu ya, teman-teman ya? Sudah 2 mata kuliah katanya ya Pak ya. Iya betul. Dan pernah menyinggung juga sedikit tentang UX design ya kalau nggak salah di akhir ya. Betul nggak? Ada DKV ya Pak ya. Mungkin DKV. berkaitan sama UX juga Iya ya. betul. Iya. Oke baik Pak Yusuf. Saya juga nggak akan lama nih, saya akan gini ya. Jadi teman-teman sekalian tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, memang kita masuk ke pertemuan dengan UX research ya, yang teman-teman mesti pahami. Ini adalah gini, pahami bahwa UI UX itu bukan sebuah tools ya, jadi bukan alat, bukan software, dia sebuah mekanisme. Jadi mekanisme itu dulu, pahami dulu. Jadi jangan nanti ditanya di kerjaan misalkan atau di luar, lu UX-nya pakainya apa? Ya pakai apa gitu. Nah ini mungkin ada banyak di luar tuh yang juga belum paham. Masalahnya adalah apa kemudian bedanya UX dengan UI kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang bahkan sering disandingin segala macam, bukan gitu. Jadi memang bagian dari saling bertarikatan. Jadi di materi sebelumnya mungkin sudah sampaikan bahwa UX itu adalah kalau UI how to see, UX adalah how to feel. Dan bagiannya apapun yang bisa dirasakan kan pasti dilihat dulu ya, karena medianya kan kita gunakan media terlihat ya. Seperti itu. Baik, mungkin gampangnya Pak, saya langsung menjelaskan tugas saja Pak Yusuf ya. Oke, izin saya Pak Yusuf. Mangga, silakan Pak. Sebentar saya siapkan dulu. Oke. Ya, share dulu. Share screen audio. Ya, teman-teman sudah bisa melihat Sudah, di Pak. videonya ya. Oke, saya akan coba menjelaskan nanti. Emang kebetulan saya selalu mengembangkan metode ya, maksudnya metode itu setiap semester bisa berubah tergantung dari perkembangan juga teknologi ya, informasi dan seterusnya, apapun inovasi yang nanti bisa kita lihat manfaatnya. Oke. Oke, di job kedua ini di UX Research saya akan meminta Anda nanti ini bisa dikerjakan dengan kelompok ya. Pak Yusuf, nanti saya coba share tadi, saya coba ambil dari data yang kemarin, saya coba buatkan nanti beberapa pembagian kelompok gitu ya. Kalau misalkan belum ada yang masuk nanti tolong disesuaikan saja. Ya, ini terkait dengan ini Anda diminta untuk membuat sebuah apa ya? Sebuah bisnis apa namanya? Kalau di dalam UX research itu UX design mekanisme model bisnisnya ya, sebuah brand, Anda buat brand produk, tentukan jenis produknya, barang atau jasa gitu ya, tentukan sendiri nanti. Kemudian tentukan nama brandnya, tentukan target audiensnya ya. Nama brand mungkin di sini saya tambahkan aja sedikit. Nama brand ini tentukan juga slogannya atau motonya. Oke. Nah, target audience ya yang tadi terkait dengan user persona tadi yang Pak Yusuf jelaskan, ini juga disebutkan. Kemudian bisnis prosesnya. Nah, bisnis proses ini nanti bisa dibuat flow-nya. Flow-nya artinya tentukan aja entitas apa saja yang berada di dalam bisnis Anda. Jadi kalau misalkan nanti Anda bikin bisnis, misalkan saya mau bikin bengkel apa mobil apa segala macamnya. Nah, itu yang terkait dengan bengkel itu apa aja nih ya, mungkin ada supplier spare part, ada mungkin customer, ada mungkin yang lain seterusnya. Tentukan entitas apa saja yang terkait dengan nanti sistem Anda di dalamnya. Yang berikutnya adalah nanti tentukan teknologi media yang akan digunakan nih. Jadi misalkan apakah dia berbasis mobile, desktop gitu ya, atau web gitu ya, atau hybrid. Hybrid itu dua-duanya gitu. Contohnya misalkan kalau
Shopee itu kan ada yang mobile, ada yang eh, web ya. Jadi Anda bisa belanja tuh pakai di mobile atau di web. Tapi kalau kayak Grab, nah, Grab ini kan hanya mobile ya. Jadi Anda kan nggak bisa pesan pakai web tuh misalnya ya karena aplikasi memang untuk mobile. Kenapa? Karena ya memang mobile ya, karena fungsinya adalah untuk drive ya. Nah ini yang kemudian Anda tentukan dari bisnis itu kira-kira model daripada teknologi medianya apa ya. Nah terkait dengan ini saya mau tambahkan satu materi Pak Yusuf, yaitu pada Ya, poin-poin yang 1, 2, 3 saya akan ini direkam ya teman-teman ya Pak Yusuf ya. iya Oke. direkam. Ya, ini nanti akan di-share ya. Dan saya mau tambahkan dengan mungkin teknologi artificial intelligence yang ada sekarang. Oke. Artificial intelligence Anda bisa nanti mengerjakan untuk di yang poin 1 ya, poin 2 ya, bahkan apa namanya bisa jadi sebagai informasi sampai dengan poin yang kelima juga bisa. Oke, izinkan saya coba tunjukkan dulu. Teman-teman udah pernah pakai pasti chat GPT ya? Oke, ini salah satu teknologi dari artificial intelligence yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan apapun. Bahkan kalau Anda buat SWOT ya, analisis SWOT itu sudah perfect lah ya, sudah bisa Anda tinggal sedikit nanti merekayasa. Oke, contohnya gini nih, saya contohin aja ya. Misalkan kan di soal nih ya, nama brand produk ya, nama sebuah produk dulu. Anda tentukan dulu nih jenis barang atau jasa. Oke, misalkan setelah apa namanya dibicarakan di brainstorming dengan nanti masing-masing grup Anda, misalkan kita mau bikin produk mengenai apa namanya sewa apa namanya sewa sepeda lah misalkan gitu ya, sewa sepeda ya, sewa sepeda ya yang gampang gitu. Nah, Anda bisa langsung aja nih misalkan buatkan karena kan ChatGPT ini kan salah satu teknologi yang dia membantu kita ya, membantu apa namanya mengumpulkan atau membuat sebuah referensi ya dari apapun ya, apapun yang kita bisa tanyakan. Jadi asisten pribadi dan informasi yang ada di ChatGPT yang ini sampai 3,5 ya yang masih free ini juga cukup banyak ya, setidaknya tuh lebih dari 100 miliar informasi ya yang ada. Oke, misalnya gini, buatkan em, nama, saya minta 10 deh, 10 nama brand untuk produk penyewaan sepeda. Sepeda khusus misalkan untuk kerja misalkan gitu ya. Nah, ini kan misalkan kan sekarang lagi mulai banyak polusi, istilahnya pengurangan kendaraan bisa aja jadi isu ya, bisa jadi isu. Ini nanti tinggal oke aja, nanti akan dijawab nih banyak nih, recycle, komunitas dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan Anda eh, bingung milihnya, kita suruh lagi aja chat GPT-nya, misalkan kita pilih 3 yang paling relevan. Ya, relevan ya. Oke. Oke, ada work cycle, ya, oke, commute wheels dan office pedal. Nah, oke, ini nanti Anda bisa diskusikan kembali dengan Anda. Ketika misalkan udah terpilih, saya pilih misalkan yang saya pakai misalkan yang office pedal. Ya, ini mungkin udah umum ya, work cycle atau commute wheels gitu ya. Kita pakai atau kalau commute wheels kan kadang-kadang kesannya juga mobil nih, mobil ya. Jadi saya pilih ini aja deh. Nah, ini bisa kita copy, kemudian saya akan bikin lagi tambah slogannya. Tadi kan diminta kalau nggak salah slogan ya. Ini slogannya. Jadi eh, buatkan 3 slogan dari brand, saya paste aja sepedal. Oke. Nah, ini brandnya ya. Sebab film gerak ini kalau terlalu panjang, brand biasanya usahakan yang terlalu slogan yang terlalu panjang ya, atau motonya singkat aja. Misalkan persingkat 2 atau 3 kata. Lihat ya, kira semudah itu memberikan instruksi. Oke, katakan ya, berkendara berhasil, kerja dengan roda, sukses di balik stang. Oke, ini bisa jadi ini juga ya. Nah, ini kalau Anda
ingin dibahasa Inggriskan, oke, jadikan bahasa Inggris. Oke. Oke. Ya, work on wheels, success behind handlers, ada right to success. Oke, misalkan bisa aja kita gunakan ini. Nah, jadi kita dapat nih namanya. Jadi namanya adalah apa namanya? Office pedal, slogannya adalah right to success misalkan, ya nama dari usaha aja. Nah, kemudian Anda lihat di sini target audiensnya nih. Ya, Anda bisa tanyakan juga ke ChatGPT, tapi tentukan juga orang kerja kan seperti apa dan seterusnya, dan user persona seperti apa. Ya, kita akan tanyakan dulu ke ChatGPT. Coba ya, kita buatkan user personas terkait produk. Tetap kita yang memutuskan ya, komputer itu hanya mesin itu hanya robot ini hanya memberikan referensi kok ya terkait produk di atas. Oke. Oke, ini ada ya ini bisa nih ya, misalkan untuk persona bisa langsung dibuat secara misalkan namanya si Wati ke siapa gitu ya. Nanti Anda buat dalam bentuk visualnya nanti ya dengan menggunakan tadi Google Dokumen atau Google Presentation ya. Bisa tahu memproduksi anak lingkungan misalkan gitu ya dan seterusnya. Nah, ini Anda nanti bisa sesuaikan ya, dan tentu nanti setiap Anda akan bekerja mencari ini, tapi tetap didiskusikan dan mana yang akan masuk gitu loh. Ini hanya user personas itu kan representatif ya. User personas ini sebetulnya bentuknya fiktif, artinya tapi beda dengan survei. Kalau survei itu kan Anda langsung ya ke melakukan banyak sebaran segala macam dan itu membutuhkan biaya, waktu dan seterusnya. Tapi kalau user personas kita menggunakan sebetulnya kalau misalkan ada audiensnya tuh kayak gimana nih, nah, itu bisa diambil. Nah, ini dengan ChatGPT kita sudah juga bisa dengan AI ya, kita bisa merekayasa kebutuhan dari user persona Anda nanti. Ya, ini banyak nih apa namanya ya pokoknya profesi untuk kebugaran ya, cocok nih dia pakai nyewa sepeda kalau sambil kerja gitu ya, pengusaha teknologi bisa jadi juga ya, minatnya segala macam. Nah, bayangin aja ya, ini sudah bisa Anda dapatkan nih, ya. Dan kemudian nanti Anda bisa menentukan nih entitas apa yang terkait dalam bisnis ini ya. Kemudian buat flow-nya, kalau buat flow-nya Anda bisa gambarkan sendiri karena di ChatGPT yang versi 3,5 ini kan belum bisa ya. Kalau yang versi 4 atau bahkan yang 5 itu sudah bisa digambarkan, tapi masih berbayar misalnya. Jadi tapi nggak masalah kalau Anda tanyakan di sini misalkan terkait dengan entitas ya misalkan, karena terkait dengan nanti siapa yang terlibat ya, entitas apa saja yang dapat terkait dengan bisnis di atas. Kita coba aja apakah dia bisa menjawab gitu kan. Ya, yang jelas customer kan, pelanggan ya, sepedanya, entah tokonya, entah penyewaan sepedanya. Ya, Anda kan ngambil barangnya mungkin sewa atau bisa jadi B2B sama sepeda lain ya. Nah, atau aplikasi platform pemesanannya mungkin Anda buat atau bekerja sama, Anda authorize misalkan dengan sebuah platform penyewaan sepeda ya, lokasi penyewaan ya, sistem logistik ya, price paymentnya mungkin ada yang ya pakai apa namanya, Dana atau apapun ya, ini yang terkait nih. Ini sebetulnya udah bisa, apakah semuanya? Enggak. Lihat ya, ini tergantung dari asumsi. Jadi gini, teman-teman, sistem itu kan dibangun atas dasar asumsi. Ingat ya, sistem dibangun atas dasar asumsi. Dan kita asumsi itu nggak bisa asal ya, sesuai dengan kebutuhan. Asumsi-asumsi ini nanti yang menjadi fitur dari value dari sebuah sistem Anda nantinya. Itu nantinya ya, seperti itu. Nah, itu nanti Anda bisa diskusikan mana aja yang bisa masuk sebagai entitas gitu ya di dalam produk yang Anda sama di tim Anda tuh buat gitu loh. Dan baru nanti tentukan nih teknologi media yang akan digunakan pada produk. Nah, itu tentu ini yang harus memutuskan Anda nanti apakah karena ini biasanya bentuknya saya sarankan ya, kalau misalkan Anda tadi yang kasus saya ya, kalau saya kan tadi sepeda kerja ya, berarti ya kerja kan kemana-mana nggak mungkin bawa, kalau laptop oke, tapi kan ngebuka juga ribet ya, maka disesuaikan dengan, nah ini dia experience usernya. Jadi pasti biasanya pasti apa kalau kasus saya tadi, kira-kira kasusnya yang saya jelaskan tadi, desktop, web atau mobile dalam hal ini, kira-kira pasti
Bisa ada yang jawab? Oh, baik, Pak. Pasti mobile ya. Ya dan disesuaikan gitu nanti ya. Kalau misalkan dia nggak kemana-mana, dan cenderung di rumah, bisa jadi bisa mobile, bisa dengan web gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman nanti terkait dengan Anda bisa gunakan ini untuk mengerjakannya, tapi tetap Anda rembukan kemudian Anda satukan ke dalam bentuk jawaban nanti di dalam Google Form-nya. Caranya gini nanti, saya mau Anda bekerja tim ya, dan saya coba apa namanya buat kelas grupnya Pak Yusuf. Ini ada saya sudah coba buatkan dari yang ada data kemarin. Kalau kurangnya berdua satu ya. Kalau memang nanti ada memang 21 ya kalau nggak salah ya. Itu satu, Pak. 21. Oke, ini sudah saya bagikan dan ini akan saya share di apa nantinya eh, di forum ya. Di forum akan saya share di sini grup eh, UX. Oke, ini grup ini bisa berubah ya. Jadi grup saya akan berubah nanti sampai nanti waktu di akhirnya nanti di UAS project nanti akan tetap gitu ya. Karena nanti kita akan cari penyesuaiannya. Nah, ini saya coba masukkan dulu sebentar. Grupnya udah saya buatkan di situ. Nah, teman-teman begini nanti ini saya post langsung ya. Di forum silakan nanti dibuka. Nah, begini cara pengerjaannya, perhatikan. Jadi nanti di sini kan diminta Anda nanti membuat dengan Google Dokumen ya. Ingat ya, Google Dokumen. Yang pertama begini, tentukan siapa ketuanya. Dulu, misalkan ketua 1 ada bintang. Bintang ada bintang. Hadir, Pak. Bintang misalkan ketuanya. Nah, bintang nanti itu akan membuat satu dokumen ya, Google Dokumen, kemudian yang di-share ke Fatin, Fikri, sama Fidelia. Jadi nanti semua dikerjakan di dalam dokumen yang dibagikan oleh bintang. Gitu nantinya. Ya. Nah, ini kemudian nanti langsung dikirimkan ke Google Classroom-nya. Ya. Jadi dokumennya seperti itu. Nah, sedangkan untuk nanti kan kalau di GCR kan biasanya kan ketika mengirimkan mesti ada yang dikirimkan gitu kan istilahnya kan. Ya, istilahnya dikirimkan. Nanti bisa juga di-share juga ke teman-teman yang lainnya nih, misalkan si Fatin dan lainnya nih. Jadi bisa di-share sehingga bisa dikumpulkan juga, tapi tetap satu dokumen itu nantinya yang digunakan, yang di-share oleh si bintang yang saya pakai. Ini adalah ya untuk supaya kan sistem nggak boleh kosong tuh. Kalau ketika kosong kan nanti dia ada merah di dalam, nggak saya nggak bisa nilai juga, artinya mesti dibongkar lagi. Misalkan seperti itu. Ya misalkan Vira, Fariska, Haris, ya, Adek misalkan Adek jadi ketuanya, Adek langsung bikin, kemudian di-share gitu ya, di-share ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Kemudian nanti pembuatannya adalah ngebahasnya tentang ini ya. Jadi semua dikerjakan di sini di dalam dokumennya dan penilaian juga masing-masing. Jadi siapa yang bekerja kan nanti kelihatan ya semua di apa history grupnya gitu, di history dari dokumennya sendiri gitu. Itu aja, mungkin ada pertanyaan di sini, silakan teman-teman. Ya, saya masukkan materi baru ya AI ini untuk membantu Anda nanti. Jadi teman-teman ini yang grupnya yang lain bisa bisa aja misalkan si A dalam grup punya ide nama ini gitu ya. Silakan nanti ditentukan gitu loh. Nah, jadi semuanya nanti bisa berkontribusi dengan bantuan ini. Nah, dengan AI sebetulnya perorangan juga bisa gitu istilahnya ya, tapi kita tetap mengutamakan grup dulu karena nanti ketika memang di dalam kerjaannya juga digunakan grup nantinya soalnya. Yang bisa grup dulu meskipun perorangan ketika ada AI cukup membantu gitu ya. Gitu. Itu Pak Yusuf, kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Baik, Pak. Kebetulan yang tanya sudah jelas semuanya. Jelas ya teman-teman ya. Ingat ya, jadi setiap kelompok dari grup yang saya bagikan nanti tinggal ditentukan siapa ketuanya, kemudian dikirimkan dulu itu. Nanti teman yang lainnya bisa di-share hasil dari yang di-share lagi untuk dikirimkan lagi. Tapi yang saya baca adalah yang dokumen yang pertama dikirim ketuanya nanti. Gitu. Kira-kira gitu Pak Isat dari saya. Baik. Ya. Saya pikir itu ya penjelasan tadi dari Pak Adi Segara untuk
Tambahan sedikit Pak. Penjelasan presentasi lengkap ada di Classroom juga ya. Ya. Silakan teman-teman lihat setelah perkuliahan. Silakan Pak Adi. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian usahakan ini kita soalnya masuk ke memang ke UX, tapi kita sampai dengan nanti insya Allah bahasanya sampai dengan usability testing. Jadi UX itu ya harus sampai situ. UX itu kan sebuah feasibility study ya sebetulnya ya. Ujungnya adalah nanti referensi bagi pengambil keputusan apakah sebuah sistem layak untuk dikembangkan atau tidak. Gitu. Jadi bukan langsung jadi, enggak. Hasil testing nanti, setelah prototyping ini testing. Nah, testing itu nanti tadi jelaskan ada A/B testing segala macam. Kita mungkin menggunakan platform nanti ada toolsnya juga untuk menghitung user testing. Insya Allah kita sampai ke sana. Tapi memang mainnya nanti sebagian besar adalah di desainnya, di UI-nya, dari mulai wireframing, kemudian visual, karena itu nanti yang secara di lapangan memang kebanyakan orang ya yang sangat kompleks aja di situ. Ya, kalau ini kan masih proses bisnis, masih ini nanti, tapi kalau di visual sama di interaktifnya, nah ini akan menjadi nanti bagian yang sering bolak-balik ketika sampai ke testing. Jadi di testing kan kalau masih gagal atau nilai belum berhasil, balik lagi apakah masalah desain, apakah masalah struktur informasinya, apakah masalah interaksinya, ini kan akan bolak-balik terus. Namanya research. Research itu kan ngulang, cari lagi sampai habis. Makanya nggak ada riset yang gagal. Ya, saya ulangi lagi, nggak ada riset yang gagal. Namanya research terus tuh. Ya, teman-teman. Jadi kita ini tolong dipahami, ini materi yang cukup bagus ya, dan saya berusaha mencoba mengimplementasikan apa yang ada di industri. Ya, kebetulan saya juga membantu beberapa industri baik di pemerintahan dan swasta untuk menyelesaikan masalah UX mereka. Gitu. Itu Pak dari saya kira-kira. Baik. Pak, Mungkin itu aja ya Pak teman-teman ya. saya izin bisa out dulu ya karena harus Oke, baik. keluarkan. Baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi Terima nanti. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Itu tadi penjelasan dari Pak Adi ya. Kalau kita lihat di slide-nya, ini berikutnya itu sudah dijelaskan oleh Pak Adi di dalam Google Classroom-nya ya. Nanti kalian bisa lebih perdalam. Nah, kurang lebih gambarannya itu, kalau kita lihat di dalam ininya ya, slide-nya, dari tipe riset, nah ini yang ada di kampus juga, kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalian nanti kan ngerjain skripsi kalau masih ada ya, kalau nggak ada, berarti kan mungkin project ya, tetap ada proses riset ini, kuantitatif ataupun kualitatif. Fokus di kuantitatif, ini what? Cuma di titik dia menjawab apakah ada pengaruhnya atau enggak, ini apakah berhasil atau tidak, gitu ya, apakah berbeda atau tidak, itu sampai di situ aja. Tapi kalau di kualitatif, dia sampai ke ada di questionnya why, mendalam. Jadi gimana, kalau bagaimana kan dia nggak kelar-kelar ya, nanya lagi, diperdalam lagi. Nah, sehingga tujuan dari kuantitatif ini mengeneralisir, memprediksi, dan ya menjelaskan ya berkaitan dengan pengaruhnya, berkaitan dengan hubungan, dan hal-hal yang memang ditujukan di pertanyaan what-nya itu sendiri. Sedangkan di kualitatif ya, exploratory, sifatnya mendalam ya, eksplorasi, lalu melihat nih, si partisipan, si responden itu jawabannya apa. Jadi sudut pandangnya kita menjadi dia, kita menjadi si partisipannya itu. Kita kalau ingin meneliti secara kualitatif tadi user persona dari produk kita, nah kita berusaha jadi dia. Kita ini ekstrimnya ya, dia tinggal bareng ya, tahu rutinitasnya seperti apa, kita tahu kesukaannya, makanannya apa,
kegiatan-kegiatannya itu understanding partisipan itu seperti itu, sehingga bisa didapatkan hal yang lebih mendalam. Tapi kan itu pasti makan waktu ya, baru seorang. Nah, gimana nih kalau targetnya banyak? Kalau targetnya banyak jelas kuantitatif, kalau targetnya sedikit bisa ke kualitatif. Nah, ini role-nya sebagai objektif observer, kalau kualitatif ini empathetic participant. Jadi kalau di kuantitatif kita nggak boleh merasa jadi si partisipan itu, user itu. Tapi kalau di kualitatif justru kita subjektif ya. Kita merasa jadi dia itu gimana gitu. Kalau di kuantitatif objektif. Nah ini lingkungannya terkontrol, kalau kualitatif natural. Analisisnya statistik dan interpretatif. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau risetnya kuantitatif, kita dari teori, membentuk hipotesis, melakukan observasi, dan konfirmasi. Sedangkan di kualitatif agak terbalik ya, observasi dulu, pattern, tentatif hipotesis, baru memunculkan teori. Ini gambaran perbedaan kuantitatif dan kualitatif. UX design prosesnya ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi, stakeholder interview, set ID, dan sebagainya sampai ke usability testing. Dan nanti ini Pak Adi bilang kita sampai usability testing ya. Sangat menarik sekali. Kurang lebih itu penjelasan dari PowerPoint pada siang hari ini ya. Nanti bisa dicek juga di Classroom berkaitan dengan materinya. Ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan, silahkan. Tidak ada. Kalau Belum ada, Pak. kalau tidak ada, jangan lupa diselesaikan tugas-tugasnya ya. Ada di Classroom dan dilihat deadline-nya kapan terakhir, jangan sampai terlewat. Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita tutup dengan baca doa, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Happy birthday Dinda. Nggak ada orangnya. Ada deh. Happy birthday, Dinda. Dinda, lu harus lihat IG lo. Dinda sombong. Ade minimal mandi deh. Belum mandi gue dari 14 hari yang lalu. Maya kayak di pantai. Emang di pantai anjir dia. Anjir, jangan gitu dong, gue malu dong. Recordnya Gue bagaimana? nggak tahu kalau HP bisa pakai ini background. Recordnya guys. Iya lupa. Ah.